Austin Reeves sedang berada di puncak karirnya sekarang. Meski ini baru musim keduanya, namun ia jauh berkembang dari musim pertamanya. Bocah berusia 24 tahun ini bahkan pernah mencetak 35 poin dari bangku cadangan dan membawa Lakers menang. Ia sudah menjadi bintang tim Lakers. Tapi tahukah kalian kalau sebenarnya Reeves dulunya hanyalah seorang peternak kampung yang kurus dan mimpi NBA-nya hampir sirna? Bahkan banyak yang meremehkannya dan berkata ia hanya terkenal karena ia seorang kulit putih. Terlebih ia main di tim Lakers, tim paling terkenal di NBA. Jadi kalau ia tak main di Lakers, mungkin sekarang ia sudah keluar dari NBA. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Austin Tyler Reeves lahir pada 29 Mei 1998 di desa Newark, Amerika Serikat. Desa itu terbilang kecil karena hanya punya populasi 1.200 penduduk. Bahkan hanya punya satu toko pizza saja di sana. Tinggi badannya sekarang adalah 196 cm dan berat badan 89 kg. Sedikit kurus tapi masih oke lah. Ayah ibunya juga seorang pebasket, namun mereka berdua memutuskan untuk bekerja menjadi seorang peternak. Namun Reeves hanya punya dua pilihan yang diberikan orang tuanya. Entah ia berlatih di gym untuk berkarir di olahraga, atau kalau tidak, ia harus melanjutkan pekerjaan ternak yang dimiliki orang tuanya. Masalahnya, Reeves tidak menyukai menjadi seorang peternak. Di SMA, ia bermain untuk SMA Cedar Ridge High School dan ia sangat hebat di sana. Saat di musim terakhirnya, ia mencatatkan rataan 32,5 poin per game, 8,8 rebounds per game, dan 5,1 assist per game, dan membawa sekolahnya juara 3 kali dalam 4 tahun kejuaraan negara bagian. Ia juga sempat menjadi MVP di kompetisi itu. Bahkan sempat mencetak 73 poin dalam satu pertandingan. Tapi banyak scouts yang tak percaya kepadanya, karena ia dianggap terlalu krempeng dan lambat untuk bermain di NBA. Ditambah lagi ia berkulit putih dan baru berusia 17 tahun. Saat musim terakhir SMA-nya, Austin Reeves bermain sambil berkutat dengan cedera bahu. Jadi hanya ada satu universitas yang menawarinya beasiswa basket, yaitu Wichita State. Saat masuk, ia sudah mengoperasi cederanya itu. Namun saat bertanding di kampus, performanya sangat buruk dengan hanya 4,1 poin per game dan ia jadi cadangan mati. Ia kembali operasi sebelum memasuki musim keduanya. Namun saat bertanding, Reeves hanya mencatatkan 8,1 poin per game. Ia pun kesal dan ingin mendapatkan menit bermain yang lebih. Jadi ia memutuskan untuk berpindah ke kampus University of Oklahoma. Namun karena aturan NCAA yang mengharuskan pemain beristirahat semusim penuh kalau berpindah kampus, Reeves pun akhirnya tak bermain sama sekali semusim. Tapi di momen itu ia memanfaatkannya untuk menambah berat badan sebesar 9 kg. Kampus keduanya itu adalah kampus yang hebat di NCAA. Dan di suatu latihan, ia memiliki momen terbaik dalam hidupnya. Ia mendominasi rekan setimnya yang diberi predikat bintang 5 oleh para scouts. Karena takjub, pelatihnya pun berkata kepadanya bahwa ia percaya Reeves suatu hari akan terpilih di ronde pertama NBA Draft. Karena omongan pelatihnya itu, di musim pertamanya di Oklahoma, Reeves pun meledak. Ia menjadi starting five dan bahkan di musim terakhirnya di Oklahoma, yaitu musim 2020-2021, ia mencatatkan 18,3 poin per game dan 5,5 rebounds per game, serta masuk dalam All Big 12 First Team. Karena kehebatannya itu, ia dijuluki oleh rekan setim kampusnya Hillbilly Kobe, yang artinya Kobe Bryant yang berasal dari desa. Reeves pun memutuskan untuk masuk NBA Draft 2021 setelah 5 tahun berkarir di kampus. Tapi sayangnya, Reeves sudah berusia 23 tahun saat itu. Para scouts NBA sangat menghindari memilih pemain yang berusia di atas 22 tahun. Selain itu, Reeves sangat ingin bermain membela Lakers, tim favoritnya sejak kecil. Ia pun memberi persyaratan bagi semua tim NBA yang mau mengambilnya, bahwa tim NBA yang ingin mengambilnya harus memberinya kontrak garansi penuh. Kalau tidak, ia tak akan menerimanya kecuali Lakers. Pistons sempat ingin mengambilnya, namun Pistons menolak memberinya kontrak garansi penuh. Dan ternyata tak ada tim NBA yang mau mengambilnya saat NBA Draft termasuk Lakers. Tapi saat off-season, Reeves mengikuti seleksi tim yang diadakan Lakers untuk kompetisi NBA G League. Reeves pun tampil sangat hebat, sehingga ia diberi kontrak two-way oleh Lakers awalnya, yang artinya ia harus bermain di NBA di tim Lakers, tapi ia juga harus bermain di Liga NBA G League membela tim South Bay Lakers. Namun saat latihan tim Lakers, mental Reeves benar-benar diuji. Ingat juga pada saat Reeves masuk, Lakers punya 6 pemain legenda yaitu LeBron James, Anthony Davis, Carmelo Anthony, Russell Westbrook, Rajon Rondo, dan Dwight Howard. Jadi Reeves punya kesempatan besar untuk melejit. Tapi kalau ia gagal, pasti ia akan dipermalukan dan kembali menjadi peternak. Saat awal di Lakers, ia juga sempat dibully oleh Rajon Rondo. Tapi untungnya sejak camp itu, ia selalu menjadi bocah krempeng yang sangat hebat. Bahkan sebelum musim pertamanya dimulai, Lakers mengubah kontraknya menjadi kontrak penuh, yaitu 2 tahun $2,5 juta,
sekitar hampir 19 miliar rupiah per tahun. Awalnya Reeves hanya dijadikan pemain cadangan. Namun pada bulan Desember 2021, selama 5 pertandingan ia mencatatkan lebih dari 10 poin. Dan pada saat melawan Mavericks, ia melakukan ini. Finds Ellington, corner to Westbrook, final seconds, out to Reeves, three-pointer, bang! Reeves gives them a 3-point lead with 9/10 of a second remaining. Rekan setimnya pun mulai mempercayainya, karena ia melebihi ekspektasi sebagai seorang rookie yang undrafted. 3 bulan kemudian, ia melakukan ini. Cutting James, out to Reeves for 3. Got it! The rookie, Austin Reeves. Di pertandingan terakhir musim pertamanya, ia mencetak 31 poin plus triple-double. Ia finish dengan rata 7,3 poin per game dan 3,2 rebounds per game di musim 2021-2022. Ia jadi sangat terkenal dan jadi meme karena momen bingungnya dengan LeBron. Tapi ia diremehkan oleh para analis dan scouts NBA. Mereka berkata Reeves terkenal hanya karena ia bermain di tim yang cupu, karena Lakers musim itu tak masuk playoff. Terlebih ia juga kulit putih dan main di kota Los Angeles. Jadi meskipun banyak orang mencintainya, banyak juga yang membencinya. Namun ia menjadikan semua hal itu untuk meledak di musim keduanya. Bahkan di bulan Maret kemarin, Reeves menggila. Ketika Malik Beasley yang awalnya starting 5 punya performa yang buruk, Reeves pun dinaikkan menjadi inti. Dan ia membawa Lakers punya rekor baik di bulan Maret, di mana Reeves mencatatkan rataan 18,5 poin per game dengan field goals 56%, sangat efisien. Bahkan sempat mencetak 35 poin, tertinggi dalam karirnya di bulan itu. Padahal Lakers ditinggal LeBron James dan Anthony Davis di game itu sedang punya performa yang buruk. Ia berperan besar membawa Lakers yang di awal musim sangat cupu berubah menjadi peringkat 7 dan masuk play-in di akhir musim reguler 2022-2023. Ia sempat mendapatkan teriakan ini dari fans. Tak hanya itu, ia juga pintar mendapatkan foul dan free throw dari lawan. Ia mengaku belajar dari James Harden dan Trae Young. Yes, kisah Austin Reeves ini mirip seperti Alex Caruso. Pemain yang undrafted dan sangat tidak terkenal, tiba-tiba meledak menjadi pemain yang berperan besar membawa kesuksesan bagi tim Lakers. Ada juga konspirasi beredar bahwa NBA sengaja membuat para wasit memberi perlakuan spesial agar Reeves lebih banyak diberi foul dan free throw. Agar narasi tentang backgroundnya yang undrafted dan cupu, namun meledak menjadi bintang NBA, menjadi booming di mana-mana. Akun NBA saja sudah membuat highlights dirinya selama 1 jam. Padahal pemain ini belum menjadi bintang dan cuma dalam tanda kutip mencatatkan 9 poin per game dalam 2 tahun berkarir di NBA. Tapi jujur gue gak percaya sama konspirasi ini sih. Dan sayangnya, mungkin saja musim depan, Reeves tidak akan kembali membela Lakers. Bagi pemain yang undrafted dengan performa sehebat ini, kontraknya terlalu kecil dan ia sangat underrated. Lakers hanya bisa maksimal memberinya kontrak hingga 4 tahun $50 juta, sekitar 186 miliar rupiah setahun. Dan ia juga berkata, meskipun ia ingin tetap berada di Lakers, tapi ia ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Hal ini masuk akal karena NBA adalah bisnis. Jadi kalau tidak mengamankan uang sebanyak-banyaknya, tim bisa menusuk dari belakang. Dan tim lainlah yang bisa memberinya kontrak lebih dari itu. Dan mari kita lihat apakah Lakers akan mempertahankan bocah peternak ini, atau Lakers akan melepas Reeves seperti yang dilakukan Lakers kepada Alex Caruso. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Buat kalian yang mau bikin jersey tim, langsung aja cek Easy Sportswear. Gratis konsultasi desain dengan Illustrator berkelas. Diproduksi dengan detail yang sangat tinggi. Lengkap pakai 2 mesin press yang berbeda. Satu style cuma 150.000. Warna dan bahan dijamin yang terbaik. Nih buktinya. Nah, jadi udah terbukti kan kualitasnya. No tipu-tipu. Langsung aja cek Easy Sportswear. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.